Perkenalkan, nama saya Dian Maharani, NIM 2025-14-11-19. Hari ini saya akan memperkenalkan permainan dari Muara NIM, yaitu congklak. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai, filosofi, dan masalah yang terkait dalam permainan congklak. Terima kasih, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Beneran baik kan? Kali ini tujuan kita RPL ini adalah bermain congklak. Tapi perlu Ibu kasih tahu bahwa di congklak ini kita harus berinteraksi, teman-teman. Jadi kita jangan fokus dengan congklaknya saja, tapi dengan isu kita, yaitu berinteraksi sosial. Nah, di sini Ibu udah siapin congklaknya dan ini juga Ibu susun. Nanti kita main ya, teman-teman. Ibu akan bahas tentang filosofi, menilai dan isu yang terkait dengan masalah di dalam congklak ini. Filosofi ini congklak dari daerah mana? Congklak ini dimainkan di lingkungan masyarakat. Ini pada dasarnya bukan hanya sekedar permainan tradisional untuk isi waktu luang, tapi juga memiliki makna dan filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam permainan ini, setiap pemain mulai permainan dengan jumlah biji yang sama. Kemudian berusaha mengatur langkah dan strategi agar memperoleh hasil terbaik. Hal tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki sejak awal, tetapi juga cara seseorang berpikir, berusaha dan mengambil keputusan. Secara filosofis, congklak mengatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Langkah yang diambil pemain akan mempengaruhi jalannya permainan berikutnya. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap keputusan akan memberikan dampak terhadap masa depan seseorang. Selain itu, permainan congklak juga mengajarkan proses kesabaran dan ketekunan, karena kemenangan tidak diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan strategi dan usaha yang terus dilakukan. Di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget yang semakin meningkat, congklak memiliki nilai penting sebagai sarana interaksi sosial. Permainan ini dimainkan secara langsung sehingga menciptakan komunikasi, kebersamaan, dan hubungan sosial antar pemain. Oleh karena itu, congklak tidak hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat Muara ini, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membantu meningkatkan interaksi sosial di tengah penggunaan gadget yang semakin tinggi. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan congklak yang pertama adalah nilai berpikir strategis, karena pemain harus mengatur langkah dan mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, nilai kesabaran dan ketekunan dalam menjalani proses permainan hingga selesai. Yang ketiga adalah nilai kejujuran dan sportivitas dalam mengikuti aturan permainan dan menerima hasil yang lebih baik. Yang keempat adalah nilai interaksi sosial melalui komunikasi, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain. Nilai kebersamaan ini mempunyai permainan dilakukan secara langsung bersama teman atau kelompok. Yang keenam, nilai budaya sebagai bentuk pelestarian permainan tradisional daerah Muara NIM. Nilai pengendalian diri agar pemain mampu mengontrol emosi selama permainan berlangsung. Yang keempat adalah nilai keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi dan aktivitas sosial secara langsung. Yang terkait adalah dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial dan pemanfaatan permainan congklak sebagai solusi. Perkembangan teknologi di era modern memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui penggunaan gadget. Gadget dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, belajar, dan hiburan. Dalam penggunaan secara positif dan seimbang, gadget mampu membantu individu dalam berbagai aktivitas dan memperluas akses pengetahuan. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat memberikan dampak terhadap interaksi sosial, terutama pada anak-anak dan remaja. Saat ini banyak sekali peserta didik lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi tatap muka menjadi berkurang dan hubungan sosial kurang terjalin dengan baik. Penggunaan gadget secara terus-menerus dapat membuat seseorang fokus pada dunia digital sehingga kemampuan bekerja sama, berkomunikasi langsung, dan membangun kebersamaan menjadi menurun. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan sekali situasi ketika seseorang lebih sibuk menggunakan telepon genggam daripada berkumpul bersama teman maupun keluarga. Meskipun demikian, gadget tetap memiliki manfaat apabila digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penggunaan gadget dengan aktivitas sosial secara langsung agar perkembangan sosial peserta didik tetap berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui permainan tradisional seperti congklak. Permainan congklak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tradisional, tetapi juga menjadi media untuk menjaga interaksi sosial.
Dalam permainan ini, pemain melakukan komunikasi secara langsung, menjadikan dan bekerjasama, menghargai lawan bermain, serta menjaga sportivitas selama permainan berlangsung. Selain itu, coklat juga melatih kesabaran, ketelitian, kemampuan berpikir strategis, dan rasa kebersamaan antar individu. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin besar, permainan coklat dapat dimanfaatkan sebagai alternatif kegiatan yang membantu peserta didik membangun hubungan sosial secara positif tanpa harus sepenuhnya meninggalkan penggunaan gadget. Dengan demikian, penggunaan gadget dan permainan tradisional dapat berjalan secara seimbang sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak sekaligus tetap menjaga interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk teman-teman sekalian, udah ini paham. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke MPL-nya. Kita mulai, Ibu akan menjelaskan alur kegiatan hari ini. Kita akan berdiskusi dulu terlebih dahulu tentang interaksi sosial, seperti bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bekerja sama dan menjalin hubungan yang positif antar teman. Sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan alur kegiatan hari ini, tapi baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, nanti di sini kita juga akan main coklat ya. Kalian udah bisa nih belum main coklat? Oke, nanti diajarin ya teman-teman. Selama kegiatan berlangsung, diharapkan kalian ini semua ikut berpartisipasi, saling menghargai dan mendengarkan pendapat teman, dan menjaga sikap sportivitas. Permainan coklat yang akan kita lakukan ini bukan hanya sekedar bermain, tetapi sebagai media untuk melatih komunikasi dan kerjasama. Apakah ada yang belum memahami kegiatan hari ini? Apa udah ngerti semua teman-teman? Udah paham ya teman-teman? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, aktif, dan saling menghargai satu sama lain. Jika sudah semua siap, kita akan mulai kegiatan. Jadi teman-teman udah siap? Iya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Pertama, mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Menurut kalian apa sih itu interaksi sosial? Itu komunikasi dan komunikasi. Wah, benar ya, bisa. Nah, seberapa penting kira-kira interaksi sosial ini dalam kehidupan sosial? Kira-kira menurut kalian penting nggak teman-teman? Penting banget kan? Nah, kalian setelah ini berbagi pengalaman bagaimana cara kalian berinteraksi dengan teman di sekolah maupun di lingkungan tetangga kalian. Nah, kita akan mencoba permainan tradisional yaitu coklat. Permainan ini dapat membantu kita melatih komunikasi, kerjasama, kesabaran, dan sportivitas. Teman-teman, kira-kira ada yang pengen main coklat? Oke, Kayla, setelah Kayla, siapa lagi mungkin? Fitri? Semuanya? Hah? Oh, Usum. Coba, ayo, usum dulu. Ayo. Homi. Berkelompok ya? Homi, Balanjung, Gamreng. Nah, ini Fitri, bagi Isan dulu. Ayo Fitri. Homi, Balanjung, Gamreng. Nah, Budi, berarti Fitri sama Muti, Kayla dan Isa. Ayo teman-teman. Bermain. Nah, bermain. Ya. Bermain. Ini ya. Ayo, Udah lembaga berapa? Kenapa aja? Nah, berarti Isa duluan. Ayo Isa main. Waduh. Nih, ini misalnya punya Isan, yang ini punya Fitri. Nah, jadi bebas pilih yang mana nih? Oh, jadi ini rumah kami ya, Bu? Iya, ini rumahnya Fitri. Iya, benar. Kecil sekali rumah saya. Ya, benar. Ya, mati. Baru sudah mati. Kelihatan asyik ya. Itu punya Isan, Fitri, jangan diisi berarti. Oh iya. Baik Bu, salah. Siap, salah. Masuk sini Mbak ya. Iya. Ngobrol dong. Lama banget sih. Jago kayaknya kamu Fit. Fitri jago banget nih, pinter nih. Enggak kok. Enggak ya Bu? Iya. Wah, Fitri udah terbiasa ya main di daerahnya. Iya Bu. Saya kecil suka main ini. Aku juga terbiasa. Oh, oke.
Fitri emang dari daerah mana Fitri. dari Muara ini Kalau Kaila dari daerah dari Mubah. Oke. Mubah itu apa ya Kak? Masih banyak sih Fitri. Boneka, yeay. Jalan lagi dah? Tidak. Berarti tidak jalan. Nah, tadi kan kalian udah ngerti ya berarti cara bermain coklat. Nah, bagaimana, seru nggak kira-kira? Seru banget. Bagaimana sama tim lawan interaksinya? Dia cuma senang nggak? Enggak, aku pasti. Saya menang. Oke. Gak apa-apa. Kalah adalah bagian dari kemenangan. Nanti dia menang. Kapan? Jadi saya bisa menang Bu ya? Nanti. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Kira-kira yang kalian pahami tentang interaksi sosial setelah bermain coklat ini apa coba? Isan, Kaila, Fitri, Muti, mungkin kalian tahu? Isan, tahu interaksi sosial tadi setelah melakukan coklat ini? Oke. Bagaimana sih cara kalian berinteraksi dengan teman saat bermain tadi? Gimana Fitri? Setelah kalian sudah menang tadi, gimana interaksinya terhadap teman-teman yang kalah? Baik. Oke, baik. Apa yang kalian rasakan pada saat bekerja sama? Coba Kaila. Pas bekerja sama Isan gimana rasanya? Rasanya senang sekali. Karena dia sangat support. Wow, oke. Jadi saya sebagai rekan jadi sangat senang. Dan juga senang. Komunikasi itu kan sangat penting ya dalam sebuah kelompok. Nah, bagaimana permainan coklat tadi bisa membantu meningkatkan interaksi sosial? Nah, tadi kan kalian posisinya udah miskomunikasi nih sama teman-teman. Nah, setelah main coklat ini, apakah interaksi kalian sudah lebih luas lagi, sudah lebih menyenangkan? Sangat menyenangkan. Jadi dari kegiatan hari ini, kira-kira apa sih pelajaran yang kalian dapetin? Kejujuran, betul. Terus Kaila? Kekompakan. Bisa? Keren? Sama. Oke. Nah, jadi apakah sisi positif ini akan kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari nanti? Sangat ya. Sangat penting dalam baik dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan tentang permainan coklat dan interaksi sosial ini. Oke, kesimpulannya adalah di dalam permainan coklat ini kita ini sangat bisa merealisasikan tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan seperti permainan coklat ini, kita dapat melatih komunikasi, kerjasama, serta membangun kebersamaan bersama teman. Nah, Ibu berharap setelah kegiatan ini kalian bisa lebih baik lagi dan lebih aktif dalam berinteraksi, saling menghargai dan bekerja sama dengan teman, baik di sekolah maupun nanti di teman-teman kalian yang di lingkungan ya teman-teman. Nah, jadi terima kasih atas partisipasi kalian. Nah, sebelum itu Ibu mau nyuruh kalian untuk mengisi LKPD dulu ya teman-teman. Ini saya Kaila. Nah, teman-teman tolong diisi ya LKPD-nya. Nanti kalau udah tolong dikumpulin. Udah Bu, Isan, Kaila, Fitri, baik sekali nih LKPD-nya udah diisi ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman hari ini udah mengikuti kegiatan bermain coklat dan interaksi sosial. Nah, kira-kiranya semoga di pekan depan ataupun pelajaran selanjutnya kita akan lebih aktif lagi berinteraksi sosial ya teman-teman. Sebelum kita tutup, Ibu ingin mengucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masalah yang terkait pada permainan congklak ini adalahnya kurang interaksi terhadap anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak bermain gadget daripada bermain tradisional. Akibatnya kekeluargaan mereka kurang, interaksi mereka kurang. Nah, adanya permainan congklak ini melatih kesabaran, melatih kekeluargaan, dan melatih kebersamaan terhadap teman-teman sebayanya. Baik, terima kasih. Mungkin itulah isu yang terkait pada masalah congklak. Congklak merupakan salah satu permainan tradisional yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Muara Enim. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga memiliki filosofi yang mengajarkan tentang kesabaran, ketelitian, dan kemampuan menyusun strategi. Dalam congklak, setiap langkah harus dipikirkan dengan baik karena akan memengaruhi hasil yang diperoleh di akhir permainan. Filosofi tersebut mengajarkan bahwa dalam kehidupan setiap usaha membutuhkan proses. Seseorang tidak dapat memperoleh hasil secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang penuh pertimbangan dan kerja keras. Karena itu, congklak menjadi permainan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga syarat makna. Selain filosofi, congklak juga mengandung berbagai nilai positif. Permainan ini mengajarkan kejujuran dalam mematuhi aturan, sportivitas dalam menerima kemenangan maupun kekalahan, serta kesabaran dalam menunggu giliran bermain. Congklak juga mendorong interaksi sosial karena dimainkan secara langsung bersama orang lain. Namun saat ini terdapat isu yang sering ditemui di kalangan mahasiswa, yaitu berkurangnya interaksi sosial akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Banyak mahasiswa lebih sering berkomunikasi melalui media sosial daripada berbicara secara langsung dengan teman-teman di sekitarnya, bahkan dalam satu tempat yang sama. Dan tidak jarang setiap orang lebih fokus pada layar ponselnya masing-masing. Kondisi tersebut dapat membuat hubungan sosial menjadi kurang erat dan mengurangi kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik. Padahal, kemampuan berinteraksi dengan orang lain pun merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan maupun dunia kerja. Melalui permainan congklak, mahasiswa dapat kembali merasakan pentingnya kebersamaan dan komunikasi secara langsung. Saat bermain, mereka tidak hanya belajar strategi, tapi juga menghargai lawan bermain, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial yang lebih dekat. Oleh karena itu, congklak tidak hanya berperan sebagai permainan tradisional yang perlu dilestarikan, tapi juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif sekaligus membantu mengatasi berkurangnya interaksi sosial di era digital dengan menjaga budaya lokal dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan gadget serta tetap menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, permainan tradisional seperti congklak dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan interaksi sosial. Saat bermain congklak, pemain harus berhadapan langsung, berkomunikasi, berpendapat, dan menikmati kebersamaan tanpa bergantung pada gadget. Aktivitas yang sederhana, namun dapat menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat hubungan antar individu. Melalui congklak, kita belajar bahwa kebersamaan, kesabaran, strategi, dan komunikasi adalah hal-hal penting yang perlu dijaga di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.